Ini mirror ya. Jadi yang rusak nih kanan saya, mata kanan ini mirror, bukan mata kiri. Maaf lah. Baru, Dokter Oh, Adam. halo Dokter Tirta. Saya tutup dulu mata ya, tahu sendiri infeksinya separah apa ini. Iya. Santai dok. Maaf ya dok ya, telat 2 jam. Nggak apa-apa, nggak Assalamualaikum apa-apa. Dokter Adam. Waalaikumsalam. Jadi buat kawan-kawan semua, hari ini saya dan Dokter Adam, ini sebenarnya udah berkali-kali dijelasin dari bulan Maret mengenai perbedaan tes-tes COVID. Karena ini terkait statementnya Elon Musk yang mengatakan kok tes COVID di sini beda sama yang di sana. Terus banyak juga netizen yang mengatakan, dok, bedanya rapid test serologi, antigen, sama PCR apa? Nah, ini kita akan menjelaskan secara ilmiah dulu. Ada kita bagi 3 segmen. Segmen pertama, kita akan menjelaskan per tes-tes COVID itu apa aja. Saya hostnya. Jadi biar kalian percaya bahwa dua dokter, saya hostnya kan saya udah bersuara dulu nih, dokter Adam menjelaskan lagi. Jadi biar teman-teman yang ingin memperhatikan tes COVID itu apa aja, biar bisa tahu. Nah, segmen pertama itu tes COVID. Terus kedua, kita akan menjelaskan kejadian di Jepang. Kan dokter Adam itu di Jepang, jadi pasti lebih tahu kok bisa pemerintah Jepang mengkritik tentang surat COVID-nya Indonesia. Terus ketiga, solusi dari kita berdua untuk pemerintah, terutama Satgas COVID. Nah, untuk tidak untuk mempersingkat ya. Nah, yang pertama, Dokter Adam. Iya dok. Dok, tes COVID itu sebenarnya ada apa aja sih, Dok? Oke dok. Jadi sebenarnya ada beberapa. Yang pertama kita bahas dulu dari PCR ya dok ya. Jadi PCR. PCR itu gold standar. Artinya itu patokan utama untuk kita tahu seseorang COVID apa enggak. Nah, si PCR itu gampangnya gini, jadi kita swab itu kayak diambil sesuatu bagian dari saluran napas kita, diambil kayak dicolek sedikit, terus habis itu tadi diperiksa ada materi genetik virusnya apa enggak. Jadi jadi PCR itu cara meriksanya dengan swab, yang diperiksa materi genetik virus. Nah ini adalah yang paling bagus, yang tadi dibilang gold standar untuk mengetahui seseorang COVID apa enggak. Nah, Oke. kayak gitu dok. Sensitivitasnya berapa, Dok, kalau boleh tahu PCR? Oke dok, kalau PCR itu sensitivitas itu di angka 71 sampai 98%. Artinya ada kemungkinan sekitar 2 sampai 29% itu salah. Jadi salahnya gimana? Jadi seharusnya orang itu positif, tapi yang muncul malah negatif. Artinya resiko orang tersebut tidak terdeteksi itu cukup besar ya, 2 sampai 29%. Tapi spesifisitas itu 99%. Artinya apa? Artinya kalau misalnya orang itu positif, kemungkinan itu untuk salah, ternyata sebenarnya dia negatif, itu di bawah 1%. Jadi, Nah, sekalian nih dok, mm, dokter mm, udah mengatakan mengenai false negatif dan false positif. mm, Akun-akun konspirasi itu kalau menyatakan false positif, wah nih salah valid, nah palsu nih. Jadi buat kawan-kawan, nih saya akan menjelaskan. Jadi di dalam istilah penelitian ini kan kita sebelum masuk ada yang namanya negatif palsu dan positif palsu atau false negatif dan false positif. Nah, kita langsung lemparkan, Dokter Adam, biar langsung teman-teman ngerti. Kalau saya jelasin nanti dikira dokter cuma hoax ya jangan langsung didobel sama Dokter Adam nih. Apakah false positif dan false negatif itu, dok? Oke, jadi kalau false negatif tadi kan negatif palsu. Artinya orang tersebut sebenarnya terinfeksi COVID, tapi hasil tes PCR-nya atau hasil tes lainnya menunjukkan negatif. Itu false negatif. Kalau false positif, artinya positif palsu. Artinya orang tersebut ketika dites positif, padahal sebenarnya tidak terinfeksi. Nah, itu boleh tambahin nggak dok? Ada kayak faktor-faktornya dok? Atau Boleh, cukup boleh itu dulu? tambahin sekalian, Dokter Adam. Kita Oke, masih kita masih bahas false positif dan false negatif. Oke, jadi kalau false positif dulu, kenapa bisa terjadi orang itu sebenarnya negatif tapi ternyata positif? Ada dua kemungkinan. Yang pertama dalam masalah teknis di laboratorium, yang kedua adanya kontaminasi. Jadi kan kita meriksa PCR itu nggak cuma satu sampel doang kan, ada banyak sampel. Nah ada kemungkinan yang seharusnya itu negatif, yang seharusnya nggak ada virusnya, kecampur nggak sengaja. Nah, itu hitungannya false positif jadinya, kontaminasi. Jadi yang harusnya negatif tercampur tidak sengaja dengan yang positif.
itu mungkin terjadi, tapi kecil kemungkinannya. Kalau false negatif, yang tadi orangnya harusnya terinfeksi tapi ternyata negatif, kemungkinannya yang pertama teknis sama masalah di laboratorium. Yang kedua, itu adalah waktu pengambilan swabnya. Jadi gini, swab PCR itu positifnya kayak lonceng. Jadi dia naik, ada kemungkinan naik, terus nanti turun. Jadi kalau kita periksa PCR terlalu awal, misalnya kita baru kontak sama orang yang COVID, terus kita langsung PCR, kemungkinan besar negatif. Atau terlalu lama. Jadi misalnya udah 3 minggu gitu habis bergejala, itu baru periksa, itu ada kemungkinan negatif. Jadi waktu tadi itu bisa berpengaruh juga. Yang terakhir lokasi. Jadi ada penelitian yang bilang, misalnya kita ambil dari hidung, dari mulut, atau dari dahak, atau dari cairan paru, itu bisa beda-beda dok, kemungkinan dia positifnya. Jadi makanya mungkin di Indonesia diambil dari beberapa tempat ya dok ya, kayak hidung kanan, hidung kiri, sama mulut. Itu untuk meningkatkan supaya kemungkinan negatifnya lebih kecil. Kayak gitu dok. Oh, jadi meningkatkan sensitivitas berarti ya? Betul, betul. Nah dok, kalau kita masih bahas PCR swab test. Kan kita tahu di beberapa Indonesia tuh ada yang menunjukkan hasilnya, ada yang tidak. Salah satunya CT value. Nah, ya kan? Sebenarnya CT value itu apa sih dok? Kalau netizen bertanya dok. Oke, jadi gini, gampangnya PCR itu adalah kita bertujuan memperbanyak materi genetik. Jadi RNA virusnya, jadi kayak struktur genetik virusnya itu kita perbanyak. Nah, cara memperbanyak itu dengan paling namanya itu siklus temperatur. Jadi kita kayak menaik turunin suhu kayak siklus gitu. Nah, semakin banyak, jadi semakin siklusnya nambah, itu jumlah materi genetik bisa dari 1 nih. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, naik terus. Nah, ketika sampai 1 titik, misalnya 1 titiknya 64, dia akhirnya naik di 64, nanti itu akan menyala dok, di mesinnya. Oh. Nah, menyala itu, kan itu artinya ada batas tuh. Batas itu bahasa Inggrisnya threshold. Menaikkannya pakai siklus, makanya cycle threshold. Itu city value. Terus semakin tinggi angkanya, artinya kan misalnya gini, saya targetnya 64 nih. Yang satu angkanya 5, yang satu angkanya 1. Kan otomatis yang 5 itu butuh waktu lebih sebentar kan untuk nyampe angka 64. Sedangkan angka 1 akan lebih lama. Nah, betul. Makanya yang angka 1 tadi CT value, city value-nya akan lebih tinggi. Karena jumlah materi genetiknya lebih sedikit. Betul. Berarti semakin lebih sedikit, berarti semakin dia PCR-nya bisa kemungkinan positif. Semakin sedikit city value-nya makin besar dok. Jadi makin besar. Oh, berarti makin besar. Oke. Berarti 1 ke 4 berarti ke CT value. Threshold-nya itu beda-beda. Ada yang 40, ada yang apa? Standarnya berapa sih dok kalau dikalibrasi untuk CT value? Kalau sebenarnya tadi kan threshold-nya itu berapa sih dok standarnya? Kalau dari WHO itu yang saya baca itu di angka 40 dok. Nah, tapi mereka bilang lagi itu benar-benar kembali ke mesin. Tapi standar yang dari WHO itu 40. Nah, kalau misalkan kejadian dia 39 tapi tidak ada gejala. Oke dok. Jadi kalau selama masih di bawah 40, lebih kecil dari 40, kita masih anggap positif. Kenapa? Karena kita nggak tahu dok, itu orang menularkan apa enggak. Jadi lebih baik kita ekstra hati-hati dibanding kebablasan. Dibanding kelolosan. Gitu sih dok. Kalau masih ke PCR, ada beberapa orang yang tanya nih di DM, dok, saya itu sudah 2 minggu isolasi, kenapa swab saya nggak turun-turun? Dan ini terjadi di beberapa polisi sebenarnya. Jadi dia 4 minggu tetap positif, CT value-nya tetap 39. Sampai ini ada kejadian dok di Wisma Atlet, dan ini real, dia 39 tapi nggak bergejala, sudah isolasi 2 minggu, harus dipulangkan. Gimana dok menanggapi hal ini? Oke, jadi gini, ini buat yang dengerin juga, jadi sekarang kriteria kesembuhan itu ada 2. Yang pertama, pakai PCR. Jadi kita harus cek swab PCR 2 kali berturut-turut. Kalau hasilnya negatif 2 kali berturut-turut, itu dianggap sembuh. Tapi ada kriteria kedua, dok. Yang pertama itu kriteria gejala waktu. Maksudnya gimana? Kriteria gejala waktu itu, jadi kalau pasiennya tidak bergejala, itu 10 hari semenjak hari swab. Misalnya, swab tanggal 1 November, keluarnya tanggal 3. Dihitungnya dari tanggal 1 plus 10 hari, 11 November, itu idealnya udah dianggap sembuh. Walaupun PCR-nya itu tetap positif. Oh, itulah alasan kenapa di beberapa tempat kayak Wisma Atlet ataupun beberapa tempat ada kasus, saya tetap positif swab kok, saya dipulangkan karena dia tidak bergejala
setelah isolasi mandiri minimal 10 hari. Betul, kalau di Indonesia Dan bisa digenepin jadi value-nya 14, Dok. borderline. Apa? Betul. 11. Kalau di Indonesia bisa digenepin 14 biasanya. 14 berarti Heeh. dan CT value-nya borderline. Bener kan? Betul. Betul. Jadi mepet-mepet 40